Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama dengan Ibu, belajar matematika bersama dengan menyenangkan. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Materi yang Ibu bahas hari ini masih sama, yaitu tentang peluang. Yuk dipersiapkan alat tulisnya. Dengan menyaksikan video ini, kalian akan mampu menganalisis aturan pencacahan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Yuk kita simak materi selanjutnya, yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan terdiri dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Apa perbedaannya? Yuk kita simak. Untuk aturan penjumlahan, jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi. Sedangkan pada aturan perkalian, jika kedua kejadian tersebut harus terjadi. Sebagai contoh, perhatikan contoh berikut. 1. Kota A dan kota E dihubungkan oleh beberapa jalan melalui kota B, kota C, dan kota D, seperti pada gambar berikut. Jika Ali dari kota A ingin pergi ke kota E, maka banyak cara alternatif jalan yang dapat dipilih Ali adalah. Perhatikan lagi gambar soalnya. Ali ingin pergi dari kota A ke kota E. Di sini ada dua jalur ya. Ada dua jalur. Nah, rute yang pertama itu A, B, C, dan E. Kemudian jalur yang kedua A ke B, ke D, dan ke E. Nah, banyak jalan dari A ke B itu ada 3. Banyak jalan dari B ke C itu ada 2. Banyak jalan dari C ke E juga ada 2. Maka N1 sama dengan 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Pakai aturan perkalian ya. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua itu A ke B, ke D, dan ke E. Untuk jalur yang kedua, banyak jalan dari A ke B itu ada 3. Banyak jalan dari B ke D juga ada 3. Banyak jalan dari D ke E ada 1. Maka banyak alternatif jalannya adalah N2 ya. 3 kali 3 kali 1 sama dengan 9. Nah, dua jalur ini dengan menggunakan aturan penjumlahan ya, berarti N1 tambah N2 sama dengan 12 tambah 9, yaitu 21. Jadi banyaknya alternatif jalan yang dapat dipilih Ali adalah 21 macam. Nah, ini contoh yang kedua. Rama dan Desi akan mengikuti acara touring sepeda motor dari kota P ke kota R dengan melewati kota Q terlebih dahulu. Dari kota P ke kota Q ada 7 rute dan dari kota Q ke kota R ada 5 rute. Banyak pilihan rute perjalanan dari kota P ke kota R pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama adalah. Nah, ini kan perjalanan pergi pulang, berarti pergi dan pulang. Kita buat dulu perjalanan perginya. Perjalanan pergi dari rute kota P ke kota Q ada 7. Rute kota Q ke kota R ada 5. Nah, untuk perjalanan pulangnya, kalau di sini ada catatan tidak boleh melalui rute yang sama. Kan rute dari, kalau pulang berarti kebalikannya ya. Kalau pulang berarti dari R ke Q. Karena Q ke R itu ada 5, terus sudah dipakai satu rute buat pergi, maka sisa rute yang dipakai untuk pulang berarti sisa 4. Kemudian rute Q ke P, kalau pulang tadi kan ada 7. Nah, sisa dipakai 1 tadi yang pertama untuk pergi, maka pulangnya berarti dikurangin 1 berarti sisa 6. Hingga dengan aturan perkaliannya berarti 7 kali 5 kali 4 kali 6 sama dengan 840. Maka kesimpulannya, banyak pilihan rute dari kota P ke kota R dengan pergi pulang adalah 840 cara. Nah, itu tadi ya contoh dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu permutasi. Permutasi adalah susunan terurut dari suatu himpunan bilangan di mana urutannya itu dipermasalahkan. Nah, permutasi sendiri ini terdiri dari 4. Yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, yaitu rumusnya N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang faktorial ya, di mana N itu banyaknya unsur, sedangkan K banyaknya permintaan yang diminta oleh unsur tersebut.
Nah, di sini contohnya, dari 7 orang pengurus kegiatan ekskul akan dipilih seorang ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan humas. Banyak cara pemilihan pengurus adalah, nah di contoh soal ini urutannya dipermasalahkan, yaitu dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan humas. Maka kita cari dengan cara permutasi. Nah, di sini kan ada 7 orang, maka N-nya adalah 7, kemudian ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan humas itu pemilihannya ada 5. Maka masukkan saja rumusnya 7 faktorial dibagi 7 kurang 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. 7 dikurang 5 itu 2 faktorial. 2 faktorial dengan 2 faktorial coret, jadi sisanya 2520. Kita lanjut ke permutasi berulang. Di sini rumusnya adalah PB dalam kurung N K sama dengan N pangkat K. Sama kayak tadi, N itu unsur, banyaknya unsur ya. Nah, di sini contohnya, tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 2 angka, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan boleh berulang. Nah, di sini karena angkanya ada 5 dan yang diminta itu ada 2, maka permutasinya sama dengan N pangkat K, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, selanjutnya yang ketiga, permutasi dengan unsur yang sama. Di sini rumusnya adalah N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial dan seterusnya. Contohnya di sini, berapa cara untuk menyusun huruf dari kata sama? Sama itu hurufnya ada 4 yang berbeda. Nah, huruf yang sama atau kembar itu ada 2, yaitu huruf A. Maka permutasinya adalah 4,2. Langsung saja dimasukin rumusnya, maka 4 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya yang keempat adalah permutasi siklis atau melingkar. Rumusnya buka kurung N kurang 1 tutup kurung faktorial. Contohnya di sini, 5 anak perempuan ingin duduk di meja bundar. Berapa cara mereka duduk? Bundar itu kan berarti melingkar. Ya udah, berarti dia termasuk permutasi siklis. Langsung saja masukin rumusnya. Permutasi siklis atau PS, karena N-nya adalah 5, langsung aja masukin ke rumus. 5 kurang 1 tutup faktorial sama dengan 4 faktorial, sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Materi selanjutnya yaitu kombinasi. Ini berbeda dari permutasi ya. Kalau permutasi dengan mengurutkan suatu kejadian, sedangkan kombinasi tidak mengurutkan suatu kejadian atau secara acak. Nah, di sini rumusnya perbedaannya dengan permutasi. Kalau permutasi sampai N kurang K saja. Kalau kombinasi dia dikalikan lagi dengan K-nya. Jadi N faktorial dibagi N kurang K faktorial dikali K faktorial. Contohnya, setelah selesai rapat yang dihadiri oleh 8 orang, mereka saling bersalaman. Berapa banyak salaman yang dapat terjadi? Bersalaman berarti ada 2 orang kan? Nah, berarti N-nya adalah 8, K-nya adalah 2. Ya, ini termasuk kombinasi. Kenapa? Karena dalam bersalaman tidak diurutkan si A dengan si B itu saling bersalaman. Jadi ini secara acak, maka memakai cara kombinasi, bukan cara permutasi. Masukkan saja rumusnya 8 faktorial dibagi 8 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 28. Nah, gimana? Gampang kan? Nah, selanjutnya ibu mau buat tugas kelompok ya. Kerjakan soal-soal berikut dengan berdiskusi bersama teman satu kelompokmu, kemudian diketik soalnya ke dalam Microsoft Word, soal dan jawabannya, lalu upload ke dalam e-learning KI 4. Nah, ini soalnya 1-10 ya. Terima kasih sudah menonton video ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.